kita harus waspada. Karena musuh terbesar demokrasi yaitu otoritarianisme. Merawat demokrasi berarti kita merawat kebebasan kita untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Merdeka itu tetap bermakna melalui demokrasi yang sehat, adil dan berpihak kepada rakyat. Yang sama, lantang maju untuk bangsa yang sama. Itulah sila keempat yang menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa. Yang telah dirumuskan dengan semangat yang begitu berkobar. Kita sedang tidak kehilangan Pancasila. Namun kabar buruknya, kita sedang kehilangan jiwa Pancasila. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Pancasila tidak pernah mengajarkan korupsi. Pancasila tidak pernah mengajarkan penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila tidak pernah mengajarkan kebencian. Wahai angkatan bersenjata, janganlah terombang-ambing oleh politik. Jiwamu harus berapi-api, jiwamu harus berkoar-koar. Sekali lagi, jangan terombang-ambing oleh politik. Seluruh dewan juri yang sangat luar biasa pada hari ini, dan juga terkhususnya kepada tamu undangan dan teman-teman lomba pidato. Hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan hanya sekedar kebiasaan kita setiap tahunnya, tetapi ini untuk membangkitkan semangat kita kembali bahwa perjuangan Soekarno hari ini bukan berhenti saat dia sudah meninggal, tetapi perjuangan Soekarno ini harus kita lanjutkan, khususnya kita sebagai anak muda. Setuju teman-teman? Terima kasih. Dan kita akan langsung saja memasuki acara inti pada hari ini. Kepada teman-teman lomba pidato, saya akan berikan kesempatan untuk mempersiapkan dirinya selama 5 menit. Dan saya arahkan teman-teman untuk duduk sesuai urutannya masing-masing yang telah sudah dibagi kemarin. Katakan bagaimana kabarnya, teman-teman bisa menjawab merdeka dengan suara yang lantang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Merdeka! Bagaimana kabarnya teman-teman? Merdeka! Bagaimana kabarnya? Merdeka! Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki lomba pidato. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Salve, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya mulia banggakan. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, pada hari ini kita tidak hanya berbicara tentang konsep demokrasi yang diajarkan di ruang-ruang kelas, tetapi pada hari ini kita berbicara tentang demokrasi yang terjadi secara real di sini, yang kemudian kita kritisi. Pada hari ini kita berbicara tentang hak rakyat untuk menyampaikan suara. Kita berbicara tentang hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Kita berbicara tentang hak rakyat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini untuk ke depan. Hadirin sekalian, dalam beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan dengan gelombang kritikan dan juga demonstrasi dari teman-teman mahasiswa yang menyoroti persoalan ekonomi, kebijakan publik, dan kekuatan militer di ruang sipil. Hadirin sekalian, pada hari ini kami dari Premier Kupang menyampaikan kepada pemerintah agar melindungi setiap kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, bukan meresponnya dengan tindakan-tindakan yang represif. Pemerintah, kebijakan dari setiap pemerintah bukan menjadi suatu ancaman,
bukan menjadi tolak ukur untuk kemunduran satu demokrasi. Tetapi kemunduran itu terlihat jika kritik dianggap sebagai suatu pembungkaman. Kemunduran itu terlihat ketika rakyat takut untuk berbicara. Kemunduran itu terlihat ketika ruang-ruang sipil dipenuhi dengan intimidasi dan pembungkaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita rawat demokrasi kita. Merawat demokrasi berarti kita merawat hak dan dari masyarakat dan juga mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Merawat demokrasi berarti kita merawat kebebasan kita untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hadirin sekalian, pada hari ini kami dari Parlemen Kupang secara tegas menolak otoritarisme. Menolak otoritarisme bukan berarti kami menolak terhadap negara. Menolak otoritarisme berarti kami menolak terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hadirin sekalian, kita menginginkan negara yang kuat, tetapi kekuatan itu harus berasal dari rakyat. Kekuatan itu harus lahir dari kepercayaan rakyat, bukan dari ketakutan dan kecemasan rakyat. Hadirin sekalian, Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Sejarah Indonesia mengajarkan kepada kita bahwasanya reformasi lahir karena rakyat tidak menginginkan kekuasaan yang anti terhadap kritik. Untuk itu, mari kita jaga semangat reformasi. Mari kita jaga hak demokrasi yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Terakhir, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, mengajak kita sebagai agen perubahan untuk mari kita rapatkan barisan kita jaga demokrasi kita tolak otoritarisme. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, rekan-rekan sekalian, dan seluruh penjaga fajar demokrasi yang saya banggakan. Saya Endang Kurniawati Syukur, perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema merawat hak demokrasi rakyat, menolak otoritarianisme. Hari ini kita berdiri di atas tanah yang kemerdekaannya ditebus dengan harga yang teramat mahal. Kita menikmati kebebasan berbicara, berkelompok, dan memilih pemimpin secara langsung. Sebuah kemewahan hidup bernegara yang bernama demokrasi. Namun, di tengah kenyamanan yang kita rasakan saat ini, terlintas sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Apakah demokrasi kita hari ini benar-benar aman? Rekan-rekan sekalian, inti paling suci dari demokrasi yaitu kekuasaan di tangan rakyat. Artinya, suara seorang buruh tani, seorang guru honorer, seorang mahasiswa memiliki bobot yang sama persisnya dengan suara seorang pejabat tinggi di bilik suara. Demokrasi memberikan kita hak untuk berbicara tanpa rasa takut, mengkritik kebijakan yang dirasa mencekik leher rakyat, menuntut transparansi dan keadilan dari mereka yang digaji dari uang pajak kita. Merawat hak demokrasi berarti menjaga martabat kita sebagai manusia yang merdeka. Ketika kita berhenti peduli terhadap politik, ketika kita menganggap bahwa urusan negara hanya urusan elit di ibu kota, maka saat itulah kita sedang menyerahkan hak-hak kita untuk dirampas. Rekan-rekan sekalian, kita harus waspada karena musuh terbesar demokrasi yaitu otoritarianisme. Ia tidak lagi datang dengan cara-cara lama.
Hari ini ia tidak lagi datang dengan sepatu laras panjang, kudeta militer, atau pembubaran parlementer secara paksa. Ia menyelinap melalui pelemahan institusi-institusi pengawas secara perlahan agar kekuasaan tidak terganggu. Pembungkaman suara kritis melalui pasal-pasal karet hukum yang dicari kesalahannya. Manipulasi informasi dan polarisasi, di mana rakyat kecil diaduk emosinya agar saling membenci, sementara para pemegang kuasa melenggang bebas kian kemari. Rekan-rekan sekalian, ketika hukum tidak lagi ditegakkan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan, maka ketahuilah, otoritarianisme telah mengetuk pintu rumah kita. Sebagai rakyat yang merdeka, tugas kita hanya satu: mengetuk, menutup pintu itu secara rapat-rapat dan menolaknya secara tegas. Rekan-rekan yang saya cintai, demokrasi memang sistem yang berisik. Sistem ini memang penuh dengan kritik dan perbedaan pendapat. Namun kebisingan yang terjadi dalam sistem demokrasi jauh lebih indah daripada keheningan yang mencekam di bawah naungan kekuasaan yang otoriter. Karena sejatinya, kebebasan tidak diberikan oleh orang yang penindas, tetapi harus dituntut oleh orang yang tertindas. Salam merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, dan juga yang sama saya hormati Dewan Juri, Panitia Pelaksana, para tamu undangan, serta rekan-rekan peserta lomba yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita sebagai orang yang beriman patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenanannya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan lomba pidato dalam rangka memperingati bulan Bung Karno pada saat hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat kebangsaan. Merdeka! 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 Hadirin yang saya hormati, Bung Karno pernah berkata, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa tantangan negara ini bukan lagi penjajahan secara fisik, melainkan bagaimana nilai-nilai demokrasi agar terus hidup di tengah berbagai tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati, pada saat hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato saya dengan tema merawat hak rakyat, merawat demokrasi dan hak rakyat, menolak otoritarianisme. Hadirin yang saya hormati, demokrasi adalah pondasi utama berdirinya Republik Indonesia. Demokrasi memberikan ruang kepada rakyat untuk bersuara, memberikan ruang untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menentukan masa depan bangsa melalui mekanisme yang konstitusional. Oleh karena itu, berbicara demokrasi bukan hanya berbicara soal pemilihan umum 5 tahun sekali, tetapi demokrasi adalah bentuk penghormatan terhadap hak rakyat setiap hari. Hadirin yang saya hormati, ketika demokrasi hidup, ketika rakyat bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, ketika hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan dan kekuasaan, dan ketika kritik dipandang sebagai bentuk kepedulian kita, bukan sebagai ancaman. Begitu juga sebaliknya, demokrasi akan melemah ketika kekuasaan tidak lagi mendengarkan suara rakyat.
ketika kebebasan berpendapat dibatasi dan ketika hadirin yang saya hormati, Bung Karno telah mewariskan kepada kita negara yang merdeka. Tugas kita hari ini adalah bagaimana memastikan agar negara yang merdeka itu tetap bermakna melalui demokrasi yang sehat, adil dan berpihak kepada rakyat. Sebagai generasi muda, tentu kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi, untuk menyampaikan gagasan dengan sehat, serta menolak hoaks dan disinformasi, dan juga mengedepankan dialog daripada kebencian. Karena demokrasi yang dirawat akan melahirkan keadilan, dan keadilan akan melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya melalui dalam kita memperingati bulan Bung Karno pada saat hari ini, memperteguh komitmen kita untuk menjaga demokrasi, untuk menghargai hak-hak rakyat, dan juga untuk kita menolak akan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila! Salam demokrasi! Salam perjuangan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami dasar negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita. Salam Pancasila. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya hormati, hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mau mengajak kita semua untuk panjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemberi kehidupan, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa diberikan kesehatan dan hadir pada tempat ini. Hadirin yang saya mulia banggakan, berdirinya saya di sini bukan sebagai para ahli, bukan juga sebagai tokoh besar, tetapi berdirinya saya di sini sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa yang menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai fondasi dasar dalam kita berhidup, berbangsa, bertanah air di Indonesia. Maka izinkanlah saya membawakan pidato tentang mengembalikan jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan modal dasar bernegara. Hadirin yang saya mulia banggakan, fakta sejarah menjelaskan Pancasila dibuat dan disusun oleh para pendiri. Para pendiri bangsa menyadari bahwa bangsa ini terbentuk dari begitu banyak perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, maupun perbedaan bahasa. Yang kemudian dari perbedaan itu para pendiri bangsa mulai merumuskan dasar apa yang harus bisa mempersatukan, memperikat semua perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini. Bung Karno dalam sidang BPU PKI menyampaikan untuk menyatukan bangsa yang menjemuk ini perlunya prinsip gotong royong, perlunya prinsip kekeluargaan dalam mempersatukan perbedaan. Hadirin yang saya mulia banggakan, kita ketahui jika perbedaan ini
berbasis gotong royong, maka kita sadari bahwa ada asas yang sama, yaitu menganggap bahwa ada yang lebih tinggi dari segalanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada prinsip kekeluargaan, maka kita semua diajarkan di dalam jiwa kita ada prinsip atau asas kemanusiaan yang memperekat kita dalam satu keluarga. Bung Hatta juga pernah berkata bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tidak ada satupun kekuasaan yang hanya dimiliki oleh satu orang. Maka kita dipersatukan. Ini filosofi makna daripada sila ketiga. Semua suara harus dipersatukan dengan nada yang sama, lantang maju untuk bangsa yang sama. Itulah sila keempat yang menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa. Dari keempat sila itu akan menjerumus satu tujuan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan itu diutamakan, maka dengan sendirinya masyarakat Indonesia akan sejahtera. Hadirin yang saya mulia banggakan, namun hari ini Pancasila telah dilecehkan dengan tindakan-tindakan yang tidak mementingkan nilai-nilai Pancasila itu. Fenomena yang terjadi di negara ini, banyak ujaran kebencian, penistaan agama, saling menindas antara agama-agama yang lain. Penolakan pembangunan gereja di tanah Jawa itu merupakan pelencengan dari sila pertama. Pembangunan yang tidak berbasis kemanusiaan, penindasan kaum lemah, sudah mengangkangi sila kedua. Berita hoaks yang disebar, perbedaan pilihan, membenturkan kita untuk tidak lagi bersatu. Secara sadar, sila ketiga kita sedang dihancurkan. Hadirin yang saya mulia banggakan, kepentingan rakyat per hari ini sudah diamburadulkan oleh kaum-kaum kapitalis. Terbentuknya oligarki di negeri sendiri. Perlu kita sadari, ini sudah melenceng dari nilai-nilai sila keempat. Sila pertama sampai keempat sudah diamburadul oleh segelintir orang yang tidak senang adanya persatuan dalam bangsa ini, sehingga keadilan diabaikan. Tidak memikirkan lagi moral, intinya uang dan uang. Ini yang sering terjadi di negara ini. Hadirin yang saya banggakan, di awal kata tadi saya menyampaikan bangsa yang besar dan kokoh itu adalah bangsa yang mampu menyadari fondasi dasar. Sekian pidato saya. Mohon maaf apabila pidato saya menyinggung saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan suatu keadaan sehat dan walafiat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dirancang bukan hanya sekedar dasar, tetapi adalah landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah cita-cita para pendiri negara, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang religius, bangsa yang beradab, dan bangsa yang bermartabat. Namun hari ini nilai-nilai Pancasila
seakan terkikis dari kehidupan bangsa ini, baik dalam kehidupan bernegara, baik dalam kehidupan masyarakat, dan juga dalam kehidupan pemerintah hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, kita orang muda, kita generasi penerus bangsa, kita adalah pelopor untuk mengembalikan jiwa Pancasila. Kita harus menjaga persatuan di tengah perbedaan, baik perbedaan suku, baik perbedaan agama, ras, dan budaya, sehingga bangsa ini tidak akan kehilangan jati diri. Kita sebagai masyarakat, kita akan kehilangan jati diri ketika kita kehilangan budaya, kita kehilangan sejarah. Oleh sebab itu, mari kita satukan tekad kita satukan semangat kita untuk mengembalikan jiwa-jiwa Pancasila yang telah disusun rapi, yang telah dirumuskan dengan semangat yang begitu berkobar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak terutama orang-orang muda. Nilai Pancasila terkikis karena pesatnya perkembangan teknologi, hadirnya budaya-budaya luar negeri yang begitu kuat menghilangkan budaya-budaya kita yang seharusnya kita menganut, kita menanamkan, dan kita menjiwai itu. Jangan sampai hari ini Pancasila hanya jadikan simbol, tetapi mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan hidup dalam pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus. Waktu berbicara Anda dimulai. Pidato berjudul Mengembalikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber model bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para rekan-rekan pemikir, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Hadirin sekalian, Bung Karno pernah menegaskan bahwa Pancasila sebuah gagasan yang bukan beliau ciptakan, melainkan nilai-nilai yang digali dari sumber kepribadian negara Indonesia. Lantas muncul sebuah pertanyaan, mengapa dalam praktek bernegara Pancasila tidak terdapat dalam kehidupan sekarang? Jawabannya, bukan karena Pancasila tidak ada dalam relevasinya, bukan karena kehilangan relevasinya, tetapi karena kita sudah berada di mana menghilangkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, dalam Pancasila Ayo berikan dukungan kepada peserta nomor urutan ke-7. Lanjut. Tenang, ambil nafas. Ya, coba. Hadirin sekalian, Pancasila merupakan dasar negara dari Indonesia. Namun saat ini kita sudah melupakan dasar-dasar tersebut. Jadi sekarang saya mengajak kita semua untuk coba melihat kembali telah terjadinya keretakan antara cita-cita Pancasila dan realitas di lapangan. Lihatlah bagaimana hukum dan demokrasi yang kita miliki hari ini telah tergerus oleh modal Pancasila sebagai falsafah hidup. Akan tetapi
Pancasila sudah mengajarkan hikmat kebijaksanaan dan kemanusiaan yang adil. Akan tetapi, dalam laporan Transparansi Internasional, Indonesia menjadi indeks persepsi pada angka 34. Indonesia menjadi peringkat korupsi ke-109 dunia. Ini menjadi peringatan serius bahwa kita sudah seharusnya mengingat kembali Pancasila sebagai falsafah hidup dan modal dalam bernegara. Selanjutnya, dalam keadilan sosial yang menjadi angan-angan, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas kertas, namun pada kenyataannya Indonesia sudah tidak dalam yang baik. Hadirin sekalian, Tarik nafas. Tenang. saya mengajak kita semua untuk membawa kembali Pancasila dalam hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita sehari-hari. Karena Pancasila sudah dibuat oleh para pendiri bangsa bukan sekedar untuk merangkai sebuah kalimat indah, tapi dengan penuh makna dalam merumuskan Pancasila. Seperti kata Bung Karno bahwa beliau menciptakan Pancasila bukan sekedar langsung menciptakan, tapi beliau menggali nilai-nilai tersebut dari unsur kepribadian bangsa Indonesia. Ingat, unsur bangsa Indonesia, bahwa kita bangsa Indonesia terdapat dalam Pancasila tersebut, ketuhanan yang Maha Esa serta sila-sila lainnya. Sehingga ayo kembali kepada falsafah hidup kita sebagai sumber modal bernegara kita, yaitu Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbicara Anda dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena atas berkat perkenanannya sampai detik ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan perjuangan bangsa kita sendiri. Ladies and gentlemen, let me show you the value of Pancasila. Pancasila is a gift from Indonesia to the world, perhaps Tarik nafas. Lepas. Mulai. Pancasila, a gift from Indonesia to the world, to inspire the world. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita bertanya, mengapa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang kuat, namun masih terjadi perpecahan, intoleransi, serta krisis kepedulian ekonomi, serta krisis kepedulian sosial? Jawabannya sederhana. Kabar baiknya, kita sedang tidak kehilangan Pancasila. Namun kabar buruknya, kita sedang kehilangan jiwa Pancasila. Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pesan ini mengingatkan kepada kita bahwa bangsa yang melupakan jati dirinya sendiri adalah bangsa yang kehilangan masa depannya. Hari ini kita melihat perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Anak muda mulai terlena dengan menggunakan teknologi. Mereka seringkali mengandalkan AI, mereka seringkali mengandalkan teknologi daripada kualitas diri mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, sebagai anak muda, saya mengajak kita semua sebagai generasi muda
untuk terus melihat bagaimana Indonesia sekarang perlahan-lahan telah menjadi budak teknologi. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda, kita melanjutkan perjuangan bangsa ini dengan mengingat bagaimana perjuangan Bung Karno yang telah memperjuangkan bangsa ini untuk terus merdeka. Untuk mengakhiri pidato saya ini, izinkan saya pergi ke pasar beli jeruk nipis. Jangan lupa beli gula merah. Pancasila dasar negara yang tercinta. Bae sonde bae, loba moral lebih baik. Terima kasih. Kepada peserta selanjutnya, bagimu negeri jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para hadirin tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir, dan seluruh teman-teman peserta lomba yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya Raihan Halim dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan menyampaikan pidato dengan tema Merawat Hak Demokrasi Rakyat, Menolak Otoritarianisme. Bapak Ibu hadirin sekalian, berdirinya saya di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Mari kita bertanya pada diri sendiri, masih bernyawakah demokrasi yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan keringat para pendahulu kita? Demokrasi bukanlah hadiah yang turun dari langit. Demokrasi adalah hasil perjuangan panjang. Ia ditebus dengan nyawa para pejuang, dengan keberanian rakyat yang turun ke jalan, menuntut perubahan, dengan harapan agar anak cucu kita kelak hidup di negara yang bebas dari belenggu kesewenang-wenangan. Namun hari ini, izinkan saya berbicara jujur dari hati saya yang paling dalam. Demokrasi kita sedang diuji. Ia diuji oleh ambisi kekuasaan yang tak kenal batas, oleh suara rakyat yang kadang dibungkam, oleh ruang kritik yang kian menyempit, dan oleh ketakutan yang sengaja ditanam agar rakyat diam dan menyerah. Saudara-saudaraku, otoritarianisme tidak selalu datang dengan tank dan senjata. Ia bisa datang dengan wajah yang ramah, dengan hati yang manis, dengan janji stabilitas yang menukar kebebasan dengan kepatuhan buta. Ia menyusup pelan-pelan, mengikis hak kita sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa suara kita tak lagi didengar, bahwa pilihan kita tak lagi berarti. Maka hari ini saya menegaskan, kita tidak boleh diam. Hak demokrasi bukan sekadar hak untuk mencoblos 5 tahun sekali. Demokrasi adalah hak untuk bersuara tanpa rasa takut, hak untuk berbeda pendapat tanpa dicap sebagai seorang pengkhianat, hak untuk mengkritik tanpa dibungkam, hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan kebenaran meski itu menyakitkan bagi yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, merawat demokrasi seperti merawat sebuah taman. Jika kita lengah, rumput liat otoritarianisme akan tumbuh menjalar, mencekik bunga-bunga kebebasan yang kita tanam dengan susah payah. Demokrasi butuh dirawat setiap hari, bukan diingat pada saat pemilu tiba. Saya percaya
Rakyat Indonesia bukan rakyat yang mudah tunduk pada ketakutan. Sejarah telah membuktikan setiap kali kebebasan kita coba dirampas, rakyat selalu bangkit. Dari masa penjajahan hingga masa reformasi, kita telah menunjukkan bahwa semangat merdeka tak bisa dipadamkan. Maka mari, dari tempat ini kita nyatakan dengan lantang, kita menolak segala bentuk otoritarianisme dalam wujud apapun. Demokrasi memang tidak sempurna. Ia penuh perdebatan, penuh perbedaan, kadang melelahkan. Tetapi ingatlah, demokrasi yang berisik jauh lebih baik daripada keheningan yang dipaksakan. Suara yang berbeda jauh lebih berharga daripada keseragaman yang dibungkam. Mari kita jaga demokrasi ini bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan tindakan nyata. Dengan menggunakan hak pilih kita secara cerdas, dengan terus mengawasi jalannya kekuasaan, dengan berani bersuara, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kedamaian. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan milik penguasa. Demokrasi adalah milik rakyat, dan rakyat yang sadar akan haknya tidak akan pernah dijajah kembali oleh siapapun. Hadirin sekalian, ingatlah, Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang bermartabat, dan Indonesia yang bermartabat adalah Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat sore untuk kita semua. Selanjutnya kami panggilkan peserta urutan nomor 10. Izin ya. Waktu berbicara Anda dimulai. Salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati, para dewan juri yang saya cintai, para hadirin, singkatnya kita semua yang berada di tempat ini. Hadirin yang saya mulia banggakan, saya berdiri di sini bukan hanya untuk menyampaikan sebuah pidato. Saya berdiri hari ini untuk mengajak kita semua bertanya kepada diri sendiri. Masihkah Pancasila hidup dalam kehidupan berbangsa kita? Ataukah Pancasila hari ini hanya menjadi 5 sila yang kita ucapkan, tapi kehilangan makna dalam setiap tindakan? Hadirin yang saya mulia banggakan, Bung Karno pernah berkata, Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan seluruh dunia. Kalimat itu bukan sekedar retorika. Itu adalah tantangan bagi kita semua. Masihkah kita mencintai kita punya Pancasila? Ataukah kita sebagai generasi penerus hanya melihat perubahan yang terjadi di negara kita ini? Hadirin yang saya mulia banggakan, kita hidup di zaman yang penuh perubahan. Kita memiliki teknologi yang semakin canggih, yang semakin maju. Kita juga memiliki generasi muda yang semakin cerdas. Tapi saya ingin bertanya, apa arti kemajuan jika manusia kehilangan rasa peduli? Apa arti keadilan jika pembangunan tidak merata di seluruh masyarakat? Masih ada masyarakat kecil yang kelaparan, ditindas oleh para kuasa. Hadirin yang saya mulia banggakan, Indonesia memiliki modal yang sangat besar, modal yang tidak bisa hilang oleh inflasi, modal yang tidak akan dicuri oleh para koruptor, modal yang tidak akan hancur oleh para pemimpin bangsa yang berwenang-wenang itu. Hadirin yang saya mulia banggakan,
Indonesia hari ini tidak kekurangan generasi. Indonesia hari ini membutuhkan generasi muda untuk menciptakan dunia yang sejahtera, melihat masyarakat kecil sebagai pedoman hidup dan menjadikan generasi yang unggul. Hadirin yang saya mulia banggakan, mari kita menjadikan Pancasila sebagai filsafat hidup, bukan hanya slogan politik, bukan hanya slogan Pancasila yang dilebarkan di setiap upacara. Hadirin yang saya mulia banggakan, demikian pidato singkat saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian pidato saya memiliki kesalahan dan menyinggung saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Selanjutnya kami panggilkan peserta urutan nomor ke-11 atas nama Patra. Dalam urusan gaya, mengalirlah seperti air. Dalam urusan prinsip, berdirilah seperti batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu DPD PDI Perjuangan, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya mulia banggakan dan saya segani dan takuti rekan-rekan perutusan dari OKP lokal masing-masing. Selamat sore untuk kita semua. Mereka. Hari ini kita berada di sini bukan sekedar untuk bertukar diksi atau sekedar mengejar penghargaan ataupun piala, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua berada di sini atas dasar kegelisahan yang sama yang sedang berkecamuk dalam dada kita masing-masing. Kegelisahan tentang kapal besar bernama Indonesia. Di bawah tema yang sangat sakral, merawat hak demokrasi melawan otoritarianisme. Mari kita lucuti topeng-topeng kenyamanan kita dan mari kita melihat demokrasi kita hari ini secara jujur. Hadirin yang saya mulia banggakan, demokrasi bukanlah komoditas 5 tahunan yang dibungkus dan diletakkan di dalam kotak suara. Demokrasi merupakan hak untuk bernapas, hak untuk bersuara, dan hak untuk tidak merasa takut di daerah kita sendiri. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Berbagai studi global, termasuk laporan Economic Intelligence Unit atau EIU, secara konsisten mengategorikan Indonesia sebagai flow demokrasi atau demokrasi yang catat dengan skor nasional yang belum mampu menembus angka yang ideal. Kita terlalu terjebak di dalam lingkaran prosedural, sementara substansinya pelan-pelan digerogoti oleh neo-otoritarianisme. Ketika kritik dibalas dengan intimidasi cyber, ketika demonstrasi mahasiswa dibalas dengan represivitas, dan ketika hukum ditekuk demi melenggangkan dinasti serta kekuasaan, dan disitulah otoritarianisme sedang bersiap mengubur demokrasi kita hidup-hidup. Mari kita persempit kacamata dan teropong kita ke daerah kita, ke tanah kelahiran kita, Nusa Tenggara Timur. Secara statistik, kita patut mencatat fluktuasi angka. Berdasarkan agregat indeks demokrasi Indonesia atau IDI, skor NTT memang menunjukkan pergerakan ke angka 83,98%. Betul, angka ini terlihat sangat indah di atas kertas laporan pemerintah. Namun, sebagai mahasiswa, kita diajarkan untuk tidak naif terhadap angka-angka saja. Kita harus membaca apa yang ada di balik angka-angka indah tersebut. Apakah indeks yang tinggi itu sudah menjawab jeritan batin rakyat di pelosok Lumamora? Nyatanya, dalam indikator kebebasan pers dan akses informasi publik, angka kita masih sangat tertatih-tatih di kisaran 70 dan 66 poin. Ini artinya apa?
transparansi masih menjadi hal yang sangat mahal di Nusa Tenggara Timur. Rakyat masih sangat kesulitan untuk mengawasi atau melihat kemana uang daerah mengalir. Lebih ironis lagi ketika kita bicara tentang demokrasi, kita tidak boleh melupakan atas ruang hidup di NTT. Di sini kita masih menyaksikan bagaimana adat di berbagai wilayah konflik agraria harus berhadapan dengan moncong kekuasaan demi mempertahankan tanah ulayat mereka. Ketika suara mama-mama ditunggangi kepentingan elit, ketika publik lokal dikuasai oleh oligarki yang mengontrol kebijakan dari balik meja empuk, di manakah esensi hak demokrasi rakyat kecil? Otoritarianisme tidak selalu datang dengan sepatu laras militer. Hari ini ia datang dalam bentuk kebijakan yang tuli dengan penderitaan rakyat kecil. Hadirin sekalian yang saya mulia banggakan, Bung Karno, sang proklamator bangsa, dalam pidatonya yang sangat monumental pernah mengingatkan kita semua dengan sangat keras. Beliau berkata, demokrasi kita harus demokrasi yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan demokrasi ala barat yang hanya menjamin kebebasan politik tetapi membiarkan rakyat mati kelaparan dalam kemiskinan. Saya kira kutipan Bung Karno ini sangat menampar kita keras di wajah kita. NTT hari ini masih bergulat dengan kemiskinan ekstrim dan stunting. Jika demokrasi tidak mampu melahirkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat Timor, Flores, Alor, Sumba, Sabu, Rote, maka demokrasi kita sedang mengalami disfungsi. Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah karpet merah bagi bangkitnya otoritarianisme. Karena rakyat yang lapar akan mudah ditukar hak suaranya dengan jaminan sembako murah. Sebagai mahasiswa kaum intelektual organik, kita dituntut untuk tidak menjadi penonton yang pasif. Kita adalah benteng terakhir melawan keangkuhan kekuasaan. Kita harus merawat hak demokrasi rakyat dengan terus melawan api kritik. Kita harus menolak segala bentuk neo-otoritarianisme yang mencoba mereduksi hak-hak sipil kita. Jangan biarkan Flomo Murah hanya menjadi ladang suara saat pemilu, lalu menangisi air mata mereka pada saat setelahnya. Mari kita tetap menjaga nalar kritis. Mari kita rapatkan barisan. Lawan setiap jengkal kesewenang-wenangan. Rawat hak demokrasi rakyat dan katakan dengan lantang tidak pada otoritarianisme. Sampailah saya pada akhir pidato singkat saya. Saya mohon maaf apabila sepanjang pidato saya terdapat kalimat, mimik wajah, atau apapun dari saya selama di atas panggung menyinggung hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk mengakhiri ini, saya memohon energi dari kita semua untuk sama-sama kita meneriakkan dan kepalkan tangan kiri. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Ketika kita punya kesempatan untuk hidup di negeri ini, maka hiduplah di setiap kesempatan itu dengan menjaga demokrasi Indonesia, menjunjung tinggi konstitusi, menghormati hak-hak asasi manusia, menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan melalui penegakan hukum yang tegas, adil, bukan sebagai alat kepentingan politik. Akhir kata, apabila ada hal-hal yang menyinggung para hadirin semua dari tempat ini, saya mohon maaf atas segala tutur bahasa, gerak tubuh saya yang menyinggung para hadirin sekalian. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para Dewan Juri, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Perkenankan saya untuk membawakan pidato dengan tema merawat hak demokrasi rakyat dan menolak otoritarianisme. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air,
Bung Karno pernah mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan bukan hanya tertinggal dari penjajahan, tetapi rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi hadir agar suara rakyat didengar, hak-hak rakyat dihormati, dan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Namun, seperti yang kita lihat bersama, bahwa di hari-hari ini, demokrasi mulai kehilangan maknanya. Kritik yang dikriminalisasi, saran dan aspirasi yang mulai ditolak, pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, penegakan hukum yang masih tumpang tindih, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin marak terjadi dalam tubuh institusi negara ini sendiri. Realitas yang kita rasakan sehari-hari nyatanya bertolak belakang dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Kritik yang selalu dikriminalisasi adalah oksigen bagi rakyat untuk mengingatkan dan memperbaiki jalannya pemerintah itu sendiri. Apakah suatu demokrasi itu akan terwujud apabila suara dari rakyat saja masih dibungkam? Realita menunjukkan bahwa sampai saat ini mahasiswa ketika sudah mulai berani bersuara, mereka dibungkam, mereka ditangkap, bahkan dianggap sebagai musuh negara sendiri. Menurut data yang dilansir dari Kontras, pada tahun 2025 lalu di bulan Agustus, ada sekitar 401 orang yang ditangkap atas pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Setelah itu, ada 137 orang yang mengalami luka akibat tindakan kekerasan dan penganiayaan ketika mereka berani menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Bukan hanya itu, salah satu aktivis kita bahkan disiram menggunakan air keras karena atas dasar kritikannya. Bayangkan saja begitu ironisnya negara kita yang katanya demokrasi. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Lantas mengapa ketika mahasiswa sudah mulai berekspresi, mereka dianggap sebagai mahasiswa, bahkan perusuh negara? Saudara-saudariku sekalian, demokrasi kita tidak akan berkembang jika pendidikan yang didapatkan belum merata secara penuh. Kita lihat saja perbedaan pendidikan antara di kota dengan daerah. Anak-anak yang bersekolah di kota, mereka bisa merasakan berbagai kemudahan akses, teknologi yang menunjang persekolahan mereka. Tetapi mari kita menoleh kepada anak-anak yang tinggal di daerah. Bahkan untuk pergi ke sekolah, mereka harus menyusuri berbagai jalan yang rusak, memakan waktu berjam-jam untuk bisa tiba di sekolah. Bahkan banyak sekali anak-anak yang sampai putus sekolah karena terbatas akses. Contohnya di daerah kita sendiri, Nusa Tenggara Timur. Menurut data yang dilansir dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, terdapat 268 anak tidak sekolah atau ATS. Angka ini lumayan sangat besar. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemerintah, sebagai rakyat, sebagai anak muda? Saudara-saudariku sekalian, apakah kita sekarang hidup di era di mana puluhan tahun yang lalu Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena kamu melawan bangsamu sendiri." Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak perlu berpikir dan melihat lebih jauh. Lihat saja kondisi kita di NTT sekarang. Korupsi, contohnya pembangunan gedung fakultas yang disiapkan sebagai sarana pendidikan malah dikorupsi. Penyidik sudah menyita ratusan juta rupiah. Tetapi bagaimana dengan transparansi hukum dan kepastian hukum? Belum ada sama sekali. Kepercayaan rakyat semakin melemah, demokrasi kita semakin cacat.
Saudara-saudariku sekalian, lalu apakah kita hanya tinggal diam dengan melihat kondisi seperti sekarang? Tentu tidak. Mari kita bersama-sama merawat demokrasi kita. Karena untuk merawat demokrasi bukan hanya tugas sepihak atau segelintir orang, tetapi merawat demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah, ayolah buka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada mahasiswa untuk menerima setiap kritikan dan aspirasi. Kita sebagai mahasiswa bersama masyarakat, teruslah berpikir kritis. Teruslah menyampaikan kebenaran, jangan takut dibungkam, karena negara kita adalah negara demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang saya hormati para Dewan Juri, Bapak Ibu Panitia, serta rekan-rekan peserta lomba pidato yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kuasa-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan memperingati Bulan Bung Karno tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema Mengembalikan Jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber moral bernegara. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pernyataan yang mungkin akan mengusik nurani kita semua. Kita hafal Pancasila di luar kepala, tetapi kita lupa untuk mengimplementasikannya di dalam dada. Sila demi sila kita ucapkan dengan lancar, bahkan sambil mengantuk. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar bertanya, apakah hari ini saya sudah hidup sebagai Pancasila atau hanya menghafal Pancasila? Indonesia adalah negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Sebuah kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun, di tengah keberagaman itu, survei nasional dari tahun ke tahun terus mencatat naiknya intoleransi, ujaran kebencian di media sosial, dan polarisasi di kalangan anak muda. Bangsa yang harusnya punya modal persatuan yang paling kaya di dunia justru sedang berjuang keras hanya untuk saling menghormati. Mari kita kembali melihat ke belakang di tanah kelahiran kita, Nusa Tenggara Timur, di mana ada seorang guru di desa terpencil yang setiap hari berjalan kaki menyusuri bukit berbatu dan jalan terjal menuju sekolahnya yang berada di pelosok. Ketika ditanya mengapa ia bertahan dengan gaji kecil dan fasilitas yang minim, dengan sederhana beliau menjawab, kalau bukan kita yang menjaga anak-anak ini supaya tetap punya harapan, siapa lagi? Pancasila adalah suatu hal yang harus kita implementasikan, bukan di pidato, bukan di buku, tetapi di tangan manusia biasa yang memegang nilai kemanusiaan, meski negara sebelumnya sepenuhnya belum hadir untuknya. Hadirin, inilah masalah kita hari ini. Pancasila telah bergeser dari falsafah hidup menjadi sebuah simbol administratif. Diucapkan saat upacara, dipajang di dinding, namun jauh dari praktik nyata. Hadirin yang saya hormati, Pancasila tidak akan hidup hanya karena diucapkan dalam pidato. Pancasila akan hidup ketika kita semua dari desa terpencil hingga gedung pemerintahan memilih menjalankannya dalam tindakan nyata hari ini, bukan nanti. Maka izinkan saya menutup bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan ajakan, mulai hari ini, hentikan ujaran kebencian dari diri sendiri. Mulai peduli pada sesama dan beranilah menyuarakan keadilan bagi mereka yang selama ini tak terdengar suaranya.
Demikian pidato saya ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para tamu undangan, para peserta lomba pidato kali ini, dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, utusan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Lamahala Ipmal Kupang, akan membawakan sebuah pidato dengan tema mengembalikan jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber moral bernegara. Hadirin yang saya banggakan, kita lahir dari rahim yang berbeda. Kita dibesarkan dalam bahasa yang berbeda. Kita memeluk keyakinan yang berbeda. Kita berasal dari adat dan budaya yang berbeda. Namun, hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menyebut diri dengan nama yang sama, dan mengibarkan bendera yang sama. Mengapa? Karena para pendiri bangsa kita telah membangun sebuah rumah. Rumah itu bernama Indonesia, dan fondasi rumah itu adalah Pancasila. Namun izinkan saya bertanya, apakah rumah itu masih berdiri di atas jiwa yang sama seperti ketika didirikan? Ataukah kita hanya menjaga bangunannya, sementara perlahan membiarkan ruhnya memudar? Sebagian dari kita mungkin berkata, Pancasila masih ada. Betul, Pancasila masih ada. Ia masih tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Garuda Pancasila masih berdiri gagah. 5 silanya masih kita hafalkan. Tetapi, apakah Pancasila hidup ketika kejujuran kalah oleh kepentingan? Apakah Pancasila masih hidup ketika kekuasaan lebih sering diperebutkan daripada dipertanggungjawabkan? Apakah Pancasila masih hidup ketika perbedaan dijadikan alasan untuk saling membenci, bukan untuk saling memahami? Jika pertanyaan itu belum mampu kita jawab dengan yakin, maka sesungguhnya bangsa ini tidak sedang kehilangan Pancasila. Bangsa ini sedang kehilangan keberanian untuk hidup menurut nilai-nilai Pancasila. Dan ketika keberanian itu hilang, yang memudar bukanlah teks Pancasila, melainkan jiwa Pancasila itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa berkumpul bukan untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan menjawab satu pertanyaan besar. Bangsa seperti apa yang hendak kita bangun? Indonesia bahkan belum merdeka, namun mereka memahami bahwa sebuah negara dapat dibangun dengan cepat, tetapi sebuah bangsa hanya dapat berdiri kokoh apabila memiliki jiwa yang mempersatukan. Karena itulah Bung Karno menggali nilai-nilai luhur Nusantara dan merumuskannya menjadi Pancasila, bukan milik satu golongan, satu agama, satu suku, melainkan milik kita semua, milik seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana diingatkan M. Din Syamsuddin, Indonesia adalah baituna zannatuna, rumah kita, surga kita. Rumah yang hanya akan tetap kokoh apabila seluruh penghuninya menjaga nilai-nilai yang menjadi fondasinya. Hadirin yang berbahagia, sejarah bukan untuk dipajang. Sejarah adalah cermin, dan cermin itu bertanya kepada kita hari ini, apakah kita masih mewarisi jiwa kebesaran para pendiri bangsa? Sebab tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan. Tantangan terbesar kita adalah menjaga agar rumah yang mereka bangun tidak roboh oleh tangan-tangan para penghuninya sendiri. Saya meyakini persoalan terbesar bangsa ini bukan karena kita kekurangan orang pintar, bukan pula karena kita kekurangan sumber daya. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini adalah ketika moral tidak lagi menjadi panutan dalam menggunakan kepandaian, kekuasaan, dan kekayaan. Ketika kejujuran dianggap kelemahan, jabatan dipandang sebagai hak istimewa, bukan amanah. Keberhasilan diukur dari apa yang dimiliki, bukan dari manfaat yang diberikan. Dan perbedaan lebih mudah melahirkan permusuhan daripada persaudaraan. Kiai Haji Husain Muhammad mengingatkan,
bahwa krisis paling berbahaya bukanlah krisis ekonomi maupun politik, melainkan krisis moral. Sebab ketika moral kehilangan tempatnya, hukum kehilangan wibawa, kekuasaan kehilangan arah, dan pembangunan kehilangan makna, maka jangan heran apabila korupsi telah menggerogoti kepercayaan rakyat, penyalahgunaan wewenang melukai rasa keadilan, dan kebencian memecah persaudaraan. Semua itu hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah ketika Pancasila berhenti menjadi falsafah hidup dan hanya tinggal menjadi slogan. Saudara-saudaraku sekalian, rumah tidak runtuh karena hujan. Rumah runtuh ketika fondasinya rapuh. Begitu pula Indonesia. Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan. Indonesia akan rapuh ketika kejujuran digantikan keserakahan, ketika dikalahkan kepentingan musyawarah berubah menjadi permusuhan, dan gotong royong tergeser oleh egoisme. Jangan salahkan Pancasila. Pancasila tidak pernah mengajarkan korupsi. Pancasila tidak pernah mengajarkan penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila tidak pernah mengajarkan kebencian. Yang mengkhianati Pancasila bukan hanya 5 silanya. Yang mengkhianati Pancasila adalah ketika kita mengetahui yang besar tetapi memilih yang menguntungkan. Karena itu, mengembalikan jiwa Pancasila tidak cukup dengan upacara, tidak cukup dengan menghafalkan 5 sila. Mengembalikan jiwa Pancasila dimulai ketika seorang pelajar memilih jujur meski tidak diawasi. Mengembalikan jiwa Pancasila ketika seorang pemimpin berani berkata tidak kepada korupsi, ketika seseorang warga tetap menghormati saudaranya yang berbeda, dan ketika kita lebih memilih bergotong royong daripada saling menjatuhkan. Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Hari ini saya menambahkan, jangan pula kita meninggalkan jiwa yang dilahirkan oleh sejarah itu, karena rumah bernama Indonesia tidak diwariskan kepada kita untuk diperebutkan. Rumah itu dipercayakan kepada kita untuk dirawat, agar kelak ketika anak cucu kita bertanya, apa yang kalian wariskan kepada kami, kita dapat menjawab dengan bangga, kami tidak hanya mewariskan Indonesia yang berdiri, kami mewariskan Indonesia yang tetap berjiwa Pancasila. Jayalah Pancasila, jayalah Pancasila, dirgahayu bulan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, kami panggilkan peserta urutan nomor 16 atas nama Dodi Moi. Waktu berbicara Anda dimulai. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia, memperingati bulan Bung Karno, apresiasi khusus untuk PDIP Perjuangan. Dengan luar biasanya memikirkan pikiran-pikiran Bung Karno untuk terus melahirkan idealisme pemuda-pemudi sebagai pemikir pejuang pemikir. Saya datang dengan idealisme saya, merawat hak rakyat, menolak otoritarianisme. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan penindasan-penindasan lahir dari kedaulatan rakyat. Kepercayaan pendiri negara akan demokrasi kepada rakyat itu terjalin perlahan-perlahan sampai dengan sekarang ini. Bung Karno memikirkan dua konsep, sosionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionalisme bagaimana nasionalisme itu tidak terombang-ambingkan oleh pikiran dan retorika saja, tetapi bagaimana nasionalisme berdiri di tengah-tengah masyarakat, mulai mengakar dari akar-akar perjuangan rakyat. Dari sosionalisme itu lahirlah sosiodemokrasi. Demokrasi yang tidak berpijak pada kepentingan segelintir elit, tetapi demokrasi yang berpijak pada masyarakat itu sendiri. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air,
pemuda-pemudi yang lebih dari 10 yang Bung Karno inginkan. Percayalah, pidatomu hari ini terdengar sampai sang proklamator Bung Karno bersama pendiri-pendirinya. Negara demokrasi seperti Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat. Sekali lagi, kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit itu. Demokrasi harus dimulai dari rakyat, untuk rakyat, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Demokrasi yang adil dan transparan, politik demokrasi yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat, bukan hanya untuk mencari nafkah lewat politik, tetapi politik harus dijadikan tempat untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengar-dengarlah itu penguasa-penguasa. Saudara-saudariku, ketahuilah bahwa nasionalisme kita sama dengan nasionalisme Bung Karno. Yang membedakannya adalah Bung Karno lantang untuk berteriak. Apakah kita harus lantang? Apakah kita lantang hanya hari ini di panggung ini? Jangan. Kita harus lebih lantang bersuara lagi. Saudara-saudaraku, saudara-saudari, politik demokrasi, bicara tentang politik, maka tentu politik membutuhkan rakyat, dan demokrasi akan selalu hadir dari tangan rakyat. Jangan sampai lembaga-lembaga pemerintah berdiri kepada kepentingan elit. Jangan sampai lembaga-lembaga legislatif tidak independen. Jangan sampai media-media pers tidak transparan. Dan untuk rakyat, pakailah hakmu itu, pakailah tanggung jawabmu itu untuk kepentingan rakyat. Kutambah kutipan dari proklamator Bung Karno, seperti yang dikatakan Bung Karno, wahai angkatan bersenjata, janganlah terombang-ambing oleh politik. Jiwamu harus berapi-api, jiwamu harus berkoar-koar. Sekali lagi, jangan terombang-ambing oleh politik. Teman-teman, konsep otoritarianisme semakin ada dan semakin berkembang. Dimulai dari perjuangan rakyat kecil, perjuangan rakyat yang dihianati, mulai dari kepentingan segelintir orang, individu, kelompok yang memusatkan diri pada satu kekuasaan, dan mulai merencanakan hal-hal yang berkedok baik, tetapi dalang di semua itu hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri. Dan jangan sampai itu terjadi. Saudara-saudariku, wahai pemuda-pemudi, kerjakanlah interesmu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, sebab yang kau kerjakan ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu saja, untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Sebagaimana bahwa kemauan saja tidak cukup untuk membawa kita kepada persatuan. Rasa percaya, ketulusan akan satu sama lain, keinsyafan akan pepatah, rukun membikin sentausa. Itu semua adalah jalan-jalan menuju persatuan yang dibangga-banggakan kita. Saudara-saudariku, marilah kita tolak otoritarianisme dan merawat hak-hak rakyat. Merdeka! Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, namo budaya, salam kebajikan,
Salam Pancasila. Saudara-saudara sekalian, seperti yang telah dikatakan oleh proklamator Bung Karno, beliau mengatakan bahwasannya jangan pernah melupakan sejarah pengolahan bangsa ini, mulai dari perjuangan-perjuangan rakyat kecil, mulai dari perjuangan-perjuangan menggunakan bambu runcing, teman-teman. Hari ini kita lihat bersama bahwasannya pemerintah melakukan segala kepentingan mereka untuk kepentingan mereka sendiri, teman-teman, tidak untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Hari ini, teman-teman, bahwasannya di dalam lambang dada burung Garuda, apakah di belakangnya ada tengkorak? Itulah sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, bahwasannya kita harus mencintai dan meyakini bahwasannya bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Demokrasi kita hari ini telah cacat Pancasila. Itulah yang saya mau kuatkan, teman-teman. Hari ini kita lihat bersama bahwasannya para elit melakukan segala sesuatu untuk kepentingan mereka, mulai dari kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada elit-elit. Itu, saudara-saudara, yang menjadi petanda kehancuran bangsa ini. Mari kita merawat, mari kita melihat bagaimana apa yang mereka lakukan, teman-teman. Mari kita melihat kembali sejarah bahwasannya bangsa ini berdiri di atas perjuangan-perjuangan para pemikir, pejuang. Itulah yang disebut bangsa Indonesia. Maka jangan sesekali melupakan sejarah, teman-teman. Hari ini kita lihat bersama bahwasannya pemuda hari ini bergerak sesuai dengan apa yang dikutipkan dalam Bung Karno, mengatakan bahwasannya kumpulkan saya 1000 orang tua, maka niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Itulah yang menjadi semangat proklamasi kita, teman-teman. Semangat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus tetap terjaga sampai pada saatnya. Tidak akan hilang bangsa ini. Mari kita mencintai bangsa ini. Itulah yang disebut bangsa Indonesia. Tetap mencintai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah yang menjadi dasar bahwasannya kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap menjadi rakyat yang mencintai akan budaya bangsanya sendiri. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sudah dikatakan, sudah terrealisasi, dan sila kedua sudah terrealisasi juga, dan di ketiga persatuan Indonesia itu sudah terrealisasi, dan juga di sila keempat itu yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, bahwasannya pemimpin hari ini apakah menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan mereka? Dan juga yang sila kelima ini yang saya penting dan saya tekankan kepada pemerintah sekalian. Wahai pemerintah, dengarkanlah suara kami. Itu adalah suara dari rakyat. Hari ini keadilan sosial masih menjadi tumpang tinggi di atas tanah ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara. Maka dari situ kita harus terus berjuang, terus mencintai budaya ini. Jangan biarkan banyak imperialisme masuk ke dalam negara ini. Karena hari ini kita lihat bersama dolar sudah naik 18.000, itu menjadi tumpang tindih, teman-teman. Ekonomi negara saat ini menjadi hancur atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sewenang-wenangnya. Mungkin akhirnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu atas nama Irfan Arisanola. Salam, selamat malam bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat
Ketua DPD PDI Perjuangan beserta jajaran kepengurusan atau yang mewakili, yang saya hormati, Dewan Juri, singkatnya hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang bertuhan, patutlah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelenggarakan kegiatan Semarak Bulan Bung Karno. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema mengembalikan jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber modal bernegara. Saudara-saudara sekalian, tema ini tentunya sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Kita hidup di tengah masyarakat dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Informasi yang kita terima begitu sangat cepat, bahkan hitungan detik saja. Dunia sekarang semakin dekat, namun di balik kemudahan tersebut tentunya ada begitu banyak tantangan yang sangat-sangat berat. Kita sering menyaksikan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, konflik sosial, korupsi, sikap intoleransi, hingga lunturnya budaya gotong royong. Tidak sedikit generasi muda yang mulai kehilangan arah karena budaya-budaya luar yang mulai merajalela saat ini. Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul suatu pertanyaan besar. Apakah kita masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup? Ataukah Pancasila hanya menjadi hafalan yang akan diucapkan saat upacara semata? Saudara-saudara sekalian, Bung Karno sebagai penggali Pancasila pernah mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian tersendiri. Beliau memahami bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu, Indonesia membutuhkan dasar yang mampu menyatukan perbedaan tersebut. Dan dasar tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan sekedar dasar negara. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang memberikan arah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir, bertindak, dan bersikap. Sayangnya, saat ini banyak orang yang memahami Pancasila hanya sebagai simbol semata. Kita menghafal 5 sila Pancasila, tetapi sering lupa untuk mengamalkannya. Padahal, kekuatan Pancasila bukan terletak pada hafalannya, tetapi pada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan, maka berbagai persoalan bangsa ini sangat-sangat mudah untuk ditangani. Saudara-saudara, jika kita mengamalkan Pancasila dengan benar, korupsi akan segera dihentikan, konflik sosial akan dapat dicegah karena masyarakat menjunjung tinggi persatuan dan toleransi. Ketidakadilan dapat diminimalkan karena semua pihak berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan semata. Oleh karena itu, mengembalikan jiwa Pancasila bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas dan tanggung jawab rakyat Indonesia, terutama para generasi muda. Itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kalian untuk mengamalkan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya menonton dalam perjalanan sejarah Indonesia ini. Kita harus menjadi pelaku yang aktif menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa perjuangan bangsa ini belum selesai. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan secara fisik, maka kita berjuang melawan penjajahan melalui mental, egoisme, intoleransi, dan krisis moral.
Pancasila bukan sebagai dokumen negara, tetapi sebagai nafas kehidupan sehari-hari. Marilah kita hidupkan kembali semangat gotong royong, persaudaraan, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya percaya bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar apabila rakyatnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara moral. Dan sumber moral itu telah diwariskan oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan bulan Bung Karno sebagai momentum refleksi. Momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari bersama-sama mengembalikan jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber modal bernegara demi bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi rakyat menolak otoritarianisme. Ini menjadi ruang untuk meneguhkan kembali ajaran Trisakti Bung Karno. Melalui kegiatan sosial, kebudayaan, dan kebangsaan, DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur berupaya memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi, kesejahteraan, dan jati diri bangsa. Rangkaian kegiatan disusun untuk memadukan penghormatan terhadap sejarah perjuangan, ekspresi seni dan budaya, pelayanan sosial, serta penguatan solidaritas bersama masyarakat. Rangkaian kegiatan kami bagi dalam 3 hari, yaitu yang pertama pada hari ini tanggal 27 Juni 2026, yang dimulai dengan upacara peringatan Bulan Bung Karno bertempat di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami melanjutkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Dharma Loka untuk melakukan ziarah mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Berikutnya, sambil kami ada di Taman Makam Pahlawan, ada teman-teman dari komunitas mural Kota Kupang melakukan eksibisi seni mural yang Bapak Ibu bisa lihat di samping halaman DPD bahwa sudah ada gambar-gambar yang menceritakan tentang Bung Karno. Kemudian ada lomba pidato yang tadi sudah dilaksanakan. Itu pesertanya adalah adik-adik kita perwakilan dari OKP, baik OKP lokal maupun nasional, dan ada juga perorangan. Kegiatan malam ini akan dilanjutkan dengan malam renungan kebangsaan. Di antaranya adalah monolog, stand up komedi, musikalisasi puisi dan teatrikal, dan ditutup dengan renungan Bulan Bung Karno. Dan pentas ini akan dibawakan oleh para seniman dan sastrawan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Bapak, Mama, Kakak, Adik semua, kita akan melanjutkan kegiatan malam ini dengan nobar. Nonton bersama Piala Dunia. Dan untuk menuju ke jam nobar itu, kita akan mengisi dengan ada mimbar bebas dan juga ada persembahan musik dari teman-teman Sendra Tasik. Kemudian kegiatan pada hari kedua, yaitu pada tanggal 29 Juni tahun 2026 pada pukul 10 pagi, kami pengurus DPD PDI Perjuangan NTT bersama dengan panitia, kami akan berkunjung ke Lapas Anak.
kami akan berkunjung ke Lapas Anak dan memberikan sedikit bantuan kepada adik-adik kita yang ada di sana. Kegiatan yang ketiga adalah pada tanggal 6 Juli 2026, kami akan berkunjung ke Kabupaten Kupang. Tadi ada perwakilan dari Kabupaten Kupang. Kami akan ke Kecamatan Ampong Selatan, di Lelogama. Di sana kami akan memberikan bantuan sembako kepada anak-anak stunting, kemudian penyerahan sertifikat PIP kepada siswa SD, SMP, dan SMA yang ada di sana, dan dilanjutkan dengan nobar juga, nonton bersama bola dengan masyarakat sekitar. Hasil dan capaian kreasi seni mural di tempat pagar DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Juara lomba pidato adalah juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1 dan harapan 2. Kemudian setelah ini ada penyerahan bibit jagung dan hortikultura kepada 3 petani asal Kabupaten Kupang sebagai program dari PDI Perjuangan, berupa tanaman pengganti beras. Perayaan Bulan Bung Karno ini telah berjalan dengan baik, walaupun ditemukan berbagai hambatan teknis di lapangan. Namun demikian, panitia dengan dukungan doa dapat menyelesaikannya. Untuk itu, sebagai ketua panitia, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada struktur partai dan para anggota fraksi PDI Perjuangan yang telah menyokong kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang walaupun kita jumlahnya sedikit dan dalam waktu yang sangat singkat kita kerja maraton, sehingga perayaan Bulan Bung Karno dapat diselenggarakan. Kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan yang ditemukan. Kupang, 27 Juni 2026. Mercy Juliana Bunga, Ketua Panitia Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati para senior partai yang berkesempatan hadir pada momentum yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Panitia beserta jajaran yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik dari pagi sampai malam hari ini. Pada tempat ini saya mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panitia dan juga seluruh kader partai, seluruh simpatisan, dan juga terutama kami menyampaikan selamat datang di rumah perjuangan, terkhusus buat anak-anak muda yang luar biasa pada malam hari ini. Tak lupa kami menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh pihak, teman-teman komunitas mural Kampung Siri, Kota Kupang, Om Nelson,
Ribeiro dan teman-teman, juga kepada para talent yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh keluarga besar DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada teman-teman Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang. Tak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih sudah telah ikut berpartisipasi dari pagi hingga malam hari ini. Kegiatan peringatan Bulan Bung Karno diperingati setiap tahun dan itu menjadi tradisi yang kuat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi saya dengar banyak gagasan, banyak ide yang disampaikan oleh para peserta pidato, mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar peringatan tahunan, tetapi dia sementara mengingatkan kita pada satu momentum untuk kita mengenang kembali nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno kepada kita generasi hari ini. PDI Perjuangan mengambil tema hari ini, setialah kepada sumbermu. Partai ini tetap berdiri tegak, berpijak pada kekuatan rakyat, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu setiap gerakan apapun, gerakan politik apapun, kami tetap bersandar pada kekuatan rakyat, pada keinginan rakyat, pada kemauan rakyat. Malam hari ini salah satu aktualisasi dari keberpihakan PDI Perjuangan terhadap rakyat adalah menyelenggarakan, memperingati Bung Karno sebagai bapak bangsa yang telah mewarisi banyak nilai terhadap generasi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini teman-teman mural luar biasa, memberi kami, mengingatkan kami terhadap Bung Karno dan juga Megawati Soekarno Putri. Bapak Ibu sekalian, ini dua tokoh besar yang dari dulu sampai hari ini tetap konsisten di jalannya. Ini partai nasionalis religius, ya. Partai wong cilik, selalu berpihak pada rakyat kecil. Partai yang inklusif, selalu terbuka dengan kelompok manapun. Di tempat ini kami tidak membanding-bandingkan tentang kelas sosial dan lain sebagainya. Kita semua adalah sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu prinsip yang kami bangun di PDI Perjuangan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, malam hari ini sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Ini malam penuh kreativitas, ya. Malam yang akan diisi oleh anak-anak muda yang hebat. PDI Perjuangan sadar betul bahwa tanpa anak muda kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ruang kami telah ciptakan, gunakanlah ruang ini sebaik-baiknya. Malam hari ini kita akan mengikuti acara malam perayaan. Kita akan berkontemplasi di puncak acara dengan merenungi Bung Karno. Ada pentas teatrikal, ada musikalisasi puisi yang akan dibawakan oleh seorang tokoh sastra NTT yang namanya Bapak Frans Olaburan. Beliau sudah sangat renta tua, tetapi semangat juangnya, semangat untuk berkaryanya, ide-ide gagasan besar yang ditampilkan melalui pendekatan sastra luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan saksikan penampilan itu. Dan juga ada teatrikal yang akan dibawakan oleh Pak Abdi Kiraf dan teman-temannya. Di dalam pentas ini banyak pesan yang akan disampaikan untuk kita merenungi Bung Karno dan sejarah hidupnya serta nilai-nilai yang dihidupi dari dulu sampai sekarang. Pada kesempatan yang terakhir,
saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai keberpihakan partai ini kepada rakyat dan menyadari bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka para pemimpin feodal kita Nusantara itu membangun pemerintahannya dengan terlebih dahulu berpikir sekuat-kuatnya bagaimana mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Itu mereka menguatkan sektor pertanian. Pangan menjadi syarat utama bagi eksisnya komunitas masyarakat adat kita. Oleh karena itu PDI Perjuangan menarik nafas itu sampai kepada hari ini untuk tetap dilestarikan. Maka bersyukurlah kita sampai pada malam hari ini kita masih memiliki kepedulian untuk menghidupkan rakyat kita, yaitu dengan basis pertaniannya. Terima kasih, selamat malam. Baik, untuk penyerahan yang pertama langsung saja diserahkan oleh Pak Rudi Tokan. Pak Gusti Beribe dulu. Pak Gusti Beribe. Diserahkan oleh Pak Gusti Beribe. Mari kita berikan tepuk tangan. Memang laki-laki selalu duluan. Perempuan sabar ya, ke belakang. Dan diserahkan dari Ketua Panitia. Masuk. Ya foto bersama dulu, ayo. 3-3. Oke, foto bersama.